Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43 Mengemis Perhatian. Ayah berjalan keluar kamar mencari Zain karena begitu terbangun ayah sudah berada di kamar mereka. Bik, Dedi kemana? Tanya ayah kepada pelayan setelah mencari Zain cukup lama tapi tidak ketemu. Keluar, Tuan berpesan kalau Nyonya bangun makanan yang dia masak sudah di atas meja, ucap pelayan itu dengan sopan. Ayah menuju meja makan lalu berdiri dekat kursi menatap makanan yang dimasak Zain terlihat begitu enak membuat ayah semakin lapar. Tapi ayah mau makan disuapi Dedi, lirih ayah yang entah kenapa sangat ingin sekali makan disuapi Zain. Walaupun ayah sadar Zain sedang marah padanya makanya pria itu memilih pergi tapi ayah benar ingin sekali makan disuapi Zain. Ayah pergi menemui kepala bodyguard di lantai 2 lalu meminjam ponselnya untuk menelpon Zain. Karena ayah tahu kalau ayah menelpon menggunakan ponselnya pasti Zain tidak akan menjawab. Sudah aku bilang jangan hubungi aku, ucap Zain dengan suara keras yang terdengar emosi belum lagi suara pecahan kaca yang terus terdengar. Dedi, ayah mau makan disuapi, kata ayah dengan suara kecil ingin menangis sampai tubuhnya bergetar mendengar kerasnya suara Zain barusan. Dua minggu kemudian, sudah hampir 2 minggu Zain mendiami ayah bahkan sikap Zain pun sudah jauh berubah dingin tidak seperti biasanya membuat ayah semakin merasa bersalah. Ayah sudah menyesali semua kesalahannya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk mengandung bayi mereka serta menjadi istri yang baik untuk Zain. Tapi sayangnya penyesalan ayah terlambat, pria dewasa itu sudah terlanjur kecewa pada ayah sampai sikapnya mendingin. Pagi ini ayah duduk sendiri di meja makan menatap sepiring nasi di hadapannya dengan begitu lapar namun ayah tidak berani memakannya. Ayah akan selalu muntah jika makan nasi apabila tidak disuapi oleh Zain dan ayah pun juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Karena itu terjadi setiap kali ayah makan nasi bukan hanya sekali. Itulah kenapa ayah takut memakan nasi. Walaupun sudah lapar karena mualnya nanti benar menyiksa. Selama beberapa hari walaupun Zain marah, dia selalu menyuapi ayah setiap makan. Walaupun tanpa bicara, tapi pagi ini saat ayah bangun Zain sudah berangkat kerja. Tuhan, ayah udah lapar, suara lirih ayah hampir menetes air matanya menatap sepiring nasi di hadapannya benar lapar sekali. Tapi kalau ayah menyuapnya sendiri pasti mual dan itu sangat menyiksa sampai ayah tidak kuat. Sini mami suapi, ucap mami dengan lembut mengelus kepala.
Ayah mendongak menatap Mami yang sudah berdiri di sampingnya lalu langsung memeluk pinggang Mami Zain. Ayah sadar bahwa keinginannya untuk menggugurkan kandungannya telah membuat semua anggota keluarga kecewa sampai mereka semua diam menjauhi ayah. Maafin ayah Mami. Ayah bakalan melahirkan bayinya kok. Mami jangan marah sama ayah lagi, ucap ayah menangis terseduh dalam pelukan ibu Zain. Karena sejak semua orang tahu keputusan ayah itu, Mami Zain adalah orang pertama yang mau bicara bahkan menghampiri ayah. Semenjak dijauhi semua anggota keluarga khususnya Zain, ayah jadi menyadari semua kesalahannya. Namun saat akan minta maaf tak ada satupun anggota keluarga yang mau bicara dengannya. Mami tidak marah. Ayah mau makan sini Mami suapi, ucap Mami duduk di samping ayah lalu menguapi ayah dengan tulus. Udah, nggak boleh makan sambil nangis, ucap Mami Zain dengan hangat menghapus air mata yang menetes di pipi ayah. Ayah mengunyah makanan itu dengan cepat lantaran tidak merasa mual saat disuapi Mami. Hiks, ayah lapar Mi. Tapi kalau makan suap sendiri mual dan kalau udah muntah rasanya pusing ayah nggak kuat. Cerita ayah mengunyah nasi di mulutnya sambil menangis. Kadang rasanya juga pusing banget kepala ayah tapi, hiks, nggak ada yang mau bicara sama ayah, tangis ayah dengan jujur bercerita. Ayah juga nggak ngerti Mi, kenapa ayah begitu harus makan disuapi dan kadang keinginan ayah nggak tertahankan, sambung ayah mengusap air matanya. Kalau pengen sesuatu ayah juga, bingung mau minta sama siapa, ucap ayah dengan polosnya. Mami mengusap air matanya yang tiba-tiba jatuh mendengar cerita menantunya. Walaupun mungkin ayah memang salah, tapi mereka sebagai keluarga memang tak seharusnya juga mendiami ayah seperti seminggu terakhir. Ayah sedang hamil muda serta ini adalah kehamilan pertamanya, tentu ayah tak akan paham sepenuhnya. Dia sangat butuh support keluarga, tapi mereka malah mendiami ayah hanya karena alasan kecewa. Apa ayah sering muntah nak? Tanya Mami yang diangguki ayah. Kadang ayah lapar Mami, tapi Dedi sibuk kerja kadang pulangnya juga malam. Mau minta suapi Dedi pasti udah capek. Jadi karena lapar ayah tetap makan tapi baru sesuap rasanya mual sekali dan muntah sampai kepala ayah pusing. Cerita ayah dengan polosnya tanpa menutupi apapun. Zain yang datang terakhir juga ikutan berdiri bersama papi serta kedua orang tua ayah menatap Mami yang tengah mendengarkan cerita ayah sambil menyuapi dia makan. Mereka benar-benar tertampar mendengar cerita polos ayah yang membuat mereka sadar betapa jahatnya mereka mengabaikan ayah. Walaupun tujuan awalnya mereka begitu agar ayah sadar akan kesalahannya, mengesampingkan semua itu ternyata ayah sangat menderita tanpa mereka sadari.
Dan karena keegoisan mereka juga ayah sampai begitu bahkan mentalnya seolah surut jadinya. Sekarang Zain ingat kenapa setiap dia pulang ayah selalu mengejarnya penuh harap. Namun Zain tidak pernah mendengarkannya karena Zain pikir ayah hanya akan minta maaf saja. Sedangkan yang Zain inginkan adalah dia sadar. Tapi selain itu ayah ingin disuapi karena bawaan hamilnya membuat dia tidak bisa makan dengan bebas. Betapa jahatnya Zain mengabaikan ayah yang bahkan sudah mengemis perhatian Zain kadang hanya demi disuapi makan. Sayang, maafkan kami, ucap mereka memeluk ayah lalu menyelesaikan semua permasalahan mereka agar tidak berlarut-larut. Maafin ayah udah buat kalian semua kecewa sama keputusan ayah. Kalian boleh kok marah sama ayah tapi jangan diam terus. Hiks, ayah kebingungan. Ucap ayah mengusap air matanya memeluk keempat orang tua dengan senang. Akhirnya mereka memaafkan ayah. Malam harinya, ayah duduk bersandar pada kepala ranjang memainkan ujung selimut menatap Zain yang berjalan ke arah setelah keluar dari ruang ganti. Vitaminnya udah diminum? Tanya Zain yang hanya diangguki ayah sambil menunduk. Zain tersenyum menatap istrinya yang menunduk itu, mungkin dia masih berpikir Zain marah padanya. Angkat baju kamu ke atas, mau lihat anak Dedi udah sebesar apa, ucap Zain duduk berhadapan dengan ayah. Ayah mengangkat bajunya ke atas dengan sedikit gemetaran tak berani menatap Zain yang duduk di hadapannya. Zain berbaring menjadi paha ayah bantalnya lalu membenamkan wajahnya di perut ayah memulai interaksi kecil dengan bayi yang masih di dalam perut itu. Walaupun ayah tidak mendengar apa yang Zain ucapkan ke dekat perutnya, tapi perasaan ayah menghangat dan senang saja melihat Zain begitu. Dengan spontanitas tangan ayah mengelus kepala Zain. Tapi detik berikutnya air mata ayah menetes tepat mengenai pipi Zain. Hingga pria itu mendongak menatapnya lurus karena masih berbaring di paha ayah. Udah, jangan menangis lagi nanti mereka sedih, ucap Zain menghapus air mata ayah dengan tangannya. Lalu kembali tiduran menghadap perut ayah yang walaupun kandungannya masih kurang 3 bulan. Tapi sudah terlihat, entah memang karena mengandung anak kembar atau bagaimana. Iya maafin ayah Dedi, ucap ayah menghapus air matanya dengan cepat. Zain mengangkat lalu menidurkan ayah di atas ranjang. Zain berbaring menopang kepalanya dengan sebelah tangan agar bisa menatap ayah. Dedi capek tahu nggak? Marah sama kamu, ucap Zain mengecup kening ayah dengan gemas. Kenapa? Tanya ayah hampir mewek.
Apakah Zain akan menceraikannya setelah semua kesalahan yang ayah lakukan sampai pria itu capek? Karena Dedi cinta sama kamu, sekecewa apapun Dedi sama kamu, bahkan benci itu nggak akan pernah membuat rasa cinta Dedi pudar untuk kamu. Malah Dedi yang tersiksa sendiri, ucap Zain dengan jujurnya. Dia tidak pernah mencintai wanitanya sedalam dia mencintai ayah. Jadi sekarang ayah harus apa? Tanya ayah mengusap air matanya. Harus nurut sama Dedi, ucap Zain mengecup bibir ayah. Pokoknya apapun yang ayah rasakan dan inginkan, bilang semuanya sama Dedi, jangan nutupi apapun lagi ya. Ucap Zain mengelus kepala ayah dengan sayang. Dedi udah gak marah lagi kok, sekarang ayah udah boleh manja, bercanda, jahil dan minta apapun sama Dedi pasti akan Dedi kasih. Ucap Zain berbicara dengan detail pada ayah, sengaja menjelaskan agar ayah tidak canggung atau takut padanya lagi. Setelah beberapa hari ini hubungan mereka merenggang. Mau apa tanya Zain kembali ke mode hangat dan romantis seperti biasa. Apa, ayo minta sama Dedi, ucap Zain memainkan pipi ayah yang terlihat sedang berpikir keras. Boleh minta dipeluk lagi kalau tidur Dedi, ucap ayah yang sudah merindukan pelukan Zain karena sudah lama tidak merasakannya. Kamu rindu pelukan Dedi? Tanya Zain dengan seulas senyum yang diangguki ayah. Dedi peluk kamu kok setiap tidur, ucap Zain yang kini memeluk ayah dengan jujur. Walaupun mungkin Zain sempat marah, tapi tak bisa Zain pungkiri kalau dia tidak bisa tidur jika tidak memeluk ayah. Jadi kalau ayah masih bangun aja Zain yang sok cuek bahkan memunggungi ayah. Tapi kalau bocil itu sudah tidur bakalan keluar sifat bucin akut Zain sampai tidur pun di bawah ketiak ayah. Dedi bohong ya, tiap ayah tidur ataupun bangun ayah nggak pernah merasakan, apalagi lihat Dedi peluk ayah, kata ayah melingkarkan tangannya di pinggang Zain. Ya kan Dedi peluknya pas ayah tidur, jujur Zain yang membuat ayah cemberut. Jadi gitu di depan ayah sok marah, tapi pas ayah tidur nggak rengek ayah. Yang jadi menyesal juga sudah menangis setiap malam merasa sedih dengan perubahan sikap Zain, tapi nyatanya tak ada yang berubah. Sekarang udah tahu kan gimana sakitnya kalau orang gak mikirin perasaan kita. Gak ngerti sama apa yang kita rasakan dan bahkan gak peduli sama apa yang terjadi sama kita. Tanya Zain yang diangguki ayah sambil mewek. Seperti itu yang Dedi rasakan. Jadi mulai sekarang kita sama mencoba mengerti dan mempertimbangkan perasaan masing-masing, oke? Ucap Zain lagi yang diangguki ayah. Udah sekarang ini air mata terakhir, besok gak boleh nangis lagi. Istri Dedi yang cantik ini harus ceria seperti biasa, ucap Zain yang lagi diangguki ayah.
Sayang jangan mengangguk terus, mana sifat manjanya, Dedi kangen. Ucap Zain yang sudah merindukan ayah yang manja serta jahil yang membuat hari-hari Zain berwarna. Bersambung.